Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh dan para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada pagi hari ini kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak dan mendidik umatnya dengan metode salah satunya yaitu nasihat. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat ada beberapa cara. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan memaparkan kisah. Rasulullah memberikan nasihat dengan menggunakan cara berdialog. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat dengan memulai nasihat itu dengan bersumpah. Kemudian mencampur nasihat dengan humor. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat sederhana nasihatnya agar tidak membosankan. Juga Rasulullah dalam memberikan nasihat itu sangat terkesan, berwibawa dan terkesan terhadap orang-orang yang mendengarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat dengan memberi perumpamaan. Nah, ini semuanya sudah dijelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat dengan cara memperagakan tangan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperagakan tangan? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki ketegasan suatu masalah yang penting, beliau memperagakan tangannya, mengisyaratkan bahwa masalah penting itu harus diperhatikan. Masalah yang penting itu harus diamalkan. Rasulullah di dalam memberikan nasihat dengan memperagakan tangannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Al-Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da." Orang mukmin yang satu kepada orang mukmin yang lain kal bunyan. Orang mukmin yang satu bagi orang mukmin yang lain kal bunyan, seperti bangunan, kata Rasulullah. Yashuddu ba'duhu ba'da. Sebagian bangunan memperkokoh bangunan yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyabbaka Rasulullah baina yadayhi.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenggangkan tangannya, jari-jarinya. Jadi bagi orang mukmin yang lain laksana bangunan. Bangunan yang satu memperkokoh bangunan yang lain. Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperagakan tangannya seperti ini. Ini artinya bahwa orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain saling bantu membantu, tolong menolong, merapatkan barisan sehingga betul-betul orang mukmin itu kuat, orang muslim itu kuat. Kemudian juga dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim ka fil jannati kahatain." Saya, kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dengan orang yang memelihara anak yatim, fil jannah, di surga, kahatain, seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan bis sababah, dengan jari telunjuknya, wal wusta, dan jari tengahnya seperti ini. Jadi Rasulullah bersabda, saya dengan orang yang memelihara anak yatim di surga nanti seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ini. Dalam riwayat yang dikatakan wa farraqa bainahuma, seperti ini. Artinya orang yang memperhatikan anak yatim, orang yang memelihara anak yatim, orang yang mengkafil anak yatim, nanti hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di surga nanti. Ini suatu hal yang sangat penting. Jangan sia-siakan anak-anak yatim. Kalau kita menyia-nyiakan anak yatim, ada orang yang mengopeni, ada orang yang mau mengkafil, tapi bukan orang Islam. Nanti kita kecurian. Rasulullah mengingatkan agar supaya anak yatim itu dipelihara dengan baik, disantuni dengan baik. Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, meriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, ia berkata, "Qultu," aku mengatakan kepada Rasulullah, kata Sufyan bin Abdullah Al-Jabali, "Ya Rasulullah," wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Sufyan Al-Jabali, "Haditsni bi amrin a'tasimu bihi." Ceritakan kepadaku tentang suatu perkara di mana aku akan berpegang teguh dengan perkara itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul Rabbi Allah semastaqim." Katakan dalam diri kamu, Rabbi Allah, Tuhanku itu Allah, semastaqim. Kemudian beristiqamahlah kamu. Qultu ya Rasulullah. Kemudian aku bertanya juga, ya Rasulullah, ma akhwaf ma takhafu alayya. Apa yang paling engkau takuti ya Rasulullah kepadaku? Suatu hal yang paling diketakuti. Fa akhadha alaihi salatu wassalam bilisani nafsihi thumma qala hada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan lisannya, lidahnya, begitu. Thumma qala hada. Kemudian Rasulullah mengatakan ini. Tadi dikatakan, apa yang paling engkau takuti ya Rasulullah kepadaku? Apa yang engkau takuti?
Rasulullah menjulurkan lisannya, kemudian Rasulullah mengatakan, ini lisan ini, aku paling takut. Sangat penting. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain dikatakan, salama al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat dia dengan lisannya dan tangannya. Dalam pepatah Arab dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu sangat tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Lisan ini. Hati-hati dengan lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pentingnya lisan ini dijaga. Jangan kalau memberikan statement, kalau mau berkata, mau berbicara, fikir dulu baik-baik. Apa dampak daripada statement yang kita berikan, dan apa dampak dari perkataan yang kita keluarkan. Jangan sembrono, jangan semaunya. Lisan. Seseorang akan selamat karena dapat menjaga lisannya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kalau kita lihat di medsos, ya Allah, apa yang dikatakan ya Allah. Kadang-kadang di luar dari batas kewajaran akhlak sebagai seorang muslim. Ini. Orang bisa berkelahi karena lisannya. Masyarakat bisa berkelahi karena lisan. Bangsa negara berkelahi karena lisan. Rasulullah mengatakan, ini jaga lisan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, memberikan nasihat kepada anak-anak dengan menggunakan isyarat tangannya. Untuk apa? Menunjukkan bahwa apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangannya itu masalah yang penting. Masalah yang harus kita perhatikan, masalah yang harus kita amalkan di dalam sikap hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat, yaitu Rasulullah memberikan nasihat dengan memperagakan gambar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan telunjuknya di tanah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum untuk memperjelas sebagian pemahaman yang penting dan mendekatkan kepada akal mereka sebagian gambaran yang bermanfaat. Jadi Rasulullah SAW dalam memberikan nasihat dengan menggambar di atas tanah, memberikan pemahaman yang penting. Kemudian juga Rasulullah SAW agar bisa bagaimana akal yang sehat bisa diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam Sahih Al-Bukhari, meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijan min. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi garis di luar itu, di luar yang segi empat itu. Wa hatta khututan sigar ila hadzal ladzi fil wasat min janibi ladzi fil wasat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar garis-garis yang kecil yang ada di tengah segi empat itu. Fakal.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal insan." Ini manusia di tengah-tengah segi empat itu. Wa hadza ajaluhu mukhitan bihi. Dan ini ajal manusia dilingkungi tadi. Wa hadzal ladzi kharij amaluhu. Ini garis yang ada di luar tadi, di luar segi empat itu adalah amaluhu, harapan-harapannya. Wa hadhil khutut as-sighar wal a'rad hiya al-hawadits wan nawaib al-mufajji'ah. Adapun garis-garis yang kecil-kecil itu adalah kejadian-kejadian malapetaka yang datang tiba-tiba. Fa in akhta'a hadza, kalau ini salah, nahasyahu hadza, maka akan mematok ini. Wa in akhta'a hadza nahasyahu hadza, wa in akhta'ahu kulluha asabahul haram. Dan apabila semuanya itu salah, kemudian dia akan dipatok dengan apa? Dengan al-haram, yaitu kelemahan atau tua. Apa maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan menggambar segi empat tadi? Ada garis-garis kecil di tengah-tengah segi empat itu. Ada di gambar manusia, di luarnya ada gambar ini harapan manusia, di sampingnya ini ajal manusia. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat bahwa manusia mempunyai harapan-harapan, segudang harapan-harapan. Tapi ingat, harapan-harapan itu kadang-kadang terputus. Karena apa? Karena kematian. Kadang-kadang manusia belum sampai ke harapannya karena apa? Karena malapetaka, kejadian-kejadian yang sangat mengejutkan, tidak disangka-sangka. Sehingga apa? Tidak sampai kepada harapannya yang dituju. Rasulullah mengingatkan, hati-hati. Kamu boleh berharap, tapi ingat kematian. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manil aqyas?" Siapa orang yang bijak itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqyas, orang yang bijak itu adalah orang yang banyak zikran lil maut. Orang yang banyak mengingat kematian di dalam hidup ini. Dalam riwayat lain adalah orang yang banyak mempersiapkan diri untuk kematian. Sebab kematian itu tidak bisa disangka-sangka kapan akan datang. Ada yang sedang khutbah, jatuh begitu meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Ada yang begitu dia tidur paginya sudah tidak bangun karena dia sudah meninggal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Kafa bil mauti wa'idhan." Cukup itu kematian menjadi nasihat yang berharga. Kamu boleh punya harapan, tapi ingat itu. Dan ingat juga tentang bencana, cobaan-cobaan yang kita tidak bisa lepas dalam hidup ini dengan cobaan-cobaan itu. Malapetaka itu yang akhirnya juga harapan kita pupus. Karena itu Rasulullah mengingatkan. Dengan apa nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan memberikan gambaran, memperjelas bahwa ini penting. Kita lihat lagi dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad, meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam."
Kami para sahabat duduk-duduk di sisi Nabi, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khatta biyadihi fil ardi khattan hakadha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris dengan tangannya di atas tanah seperti ini. Kemudian dalam garis itu Rasulullah mengatakan hadza sabilullah. Ini jalan Allah. Wa hatta khattain. Kemudian Rasulullah menggambar lagi dengan garis, dua garis, an yaminihi wa khattaini an shimalihi. Kemudian menggambar garis di kanannya dua dan di kirinya dua. Jadi garis lurus, kemudian di sini ada dua, kanannya kirinya ada dua. Wakal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi sublas syaitan." Ini jalan-jalan setan ini tadi, yang tadi, yang di kanannya dan yang kirinya. Thumma wada'a yadahu fil khattil awsat. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di mana fil khattil awsat, di garis yang tengah. Thumma tala hadhil ayat. Kemudian beliau membaca ayat Al-Qur'an. Wa anna hadza sirati mustaqima. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u. Ikuti kamu semuanya jalanku ini. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang tadi. Fatafarraqa bikum an sabili. Kemudian kamu bercerai-berai. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah mewasiatkan kepada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Rasulullah tadi menggambar garis lurus, kemudian sampingnya ada dua garis, sampingnya lagi ada dua garis. Sambil membaca wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Rasulullah mengatakan yang garis lurus ini adalah jalan Islam, jalan Allah, ikuti jalan yang benar, ikuti. Adapun garis yang dua yang ada di kanannya dan kirinya adalah jalan-jalan syaitan. Pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, entahlah apa namanya. Mungkin jalan-jalan kapitalis, mungkin jalan-jalan sosialis, mungkin jalan-jalan orang yang kafir, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jalan itu adalah jalan-jalan syaitan. Jangan ikuti mereka-mereka itu. Ikuti jalan yang lurus ini, yaitu jalan Islam, jalan Allah, jalan Rasulnya. Ikuti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah Rasulullah memberikan nasihat kepada umatnya. Orang tua sebagai pendidik, guru-guru sebagai pendidik, anak-anak muridnya bisa memberikan nasihat dengan gambar-gambar agar supaya pemahaman anak-anak ini menjadi pemahaman yang benar. Tentu hal ini dalam teknologi sekarang ini, apalagi teknologi informasi, bisa memberikan gambaran-gambaran. Ada dua hal, ada gambaran-gambaran yang baik, ada gambar yang tidak baik. Gambar-gambar yang baik itulah jalan Islam, jalan lurus. Gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar yang syaitan, yang akan menyerumuskan manusia. Dalam teknologi informasi bisa dibikin sekarang ini.
Karena itu bapak-bapak, ya, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, daripada pagi hari ini ditambah dua cara Rasulullah SAW memberikan nasihat, yaitu dengan memperagakan tangan. Cara Rasulullah memberikan nasihat dengan menggambar di atas tanah waktu itu. Ini saja barangkali pada pagi hari ini. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang insyaallah. Rasulullah memberikan nasihat dengan beberapa cara-cara lagi, di antaranya dengan amalan praktis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.